Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Oke, baik ya, Alhamdulillah. Oke, sebelum itu, coba lihat kanan kiri kalian. Adakah teman yang tidak berangkat? Oh, hadir semua? Oke, Alhamdulillah hadir semua. Semoga di sini semua tetap sehat selalu agar bisa belajar dengan nyaman dan bisa hadir setiap hari seperti itu. Oke. Ya, mungkin eh, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang akan memimpin? Tadi ternyata ada yang datang paling awal namanya Budi. Silahkan Budi bisa memimpin doa. Oke, berdoa dimulai. Doa cukup. Oke, mungkin setelah berdoa kita menyanyikan lagu dulu. Garuda Pancasila bersama-sama. Oke, silahkan berdiri. Oke, sudah berdiri. Kita menyanyikan lagu. Satu, dua, tiga. Pada Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia kehidupan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, lindungi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah nyanyi bersama ya. Silakan duduk anak-anak. Oke. Nah, setelah ini, kira-kira kita akan belajar apa? Bapak? Kan kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar tentang ekosistem. Nah, sekarang kita belajar apa kira-kira? Oke, ada yang tahu? Oh, tidak tahu. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang sumber energi. Apakah bisa habis? Seperti itu ya materinya. Jadi kita nanti akan belajar tentang energi listrik, tentang energi fosil yang akan habis tentunya. Kok bisa habis? Nah, kita akan belajar nanti. Lanjut, anak-anak, tujuannya itu akan mengetahui energi fosil itu ada apa aja dan bagaimana kok bisa habis seperti itu. Oke, kemudian sebelum itu biar lebih semangat kita tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat nanti kita bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Semangat. Oke, oke. Jadi mungkin biar lebih biar lebih paham bagaimana energi itu bisa habis. Mungkin Bapak contohkan pakai peraga ini ya. Jadi ada lilin, ini lilin ya, dan ini piring. Oke, ini lilinnya dihidupkan dulu. Oke, sudah hidup ya. Nah, ini akan bisa mati. Kenapa kok bisa mati? Kita contohkan ya. Jadi lilinnya itu ditutup dengan gelas. Jadi nanti bisa habis. Kok bisa habis? Nanti kita bahas. Lihat ya. Hmm, kok ini bisa mati, Pak? Nah, kenapa kok bisa mati? Karena di dalam ruangan yang ditutup dengan gelas itu oksigennya habis, sedangkan api itu harus membutuhkan oksigen. Nah, itu termasuk salah satu contoh energi itu bisa habis seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan menonton video dulu, video tentang energi kok bisa habis seperti itu ya. Kita lihat bareng-bareng ya. Benar ya. Oke, sudah terlihat ya anak-anak ya. Kita tonton terlebih dahulu. Alat rumah tangga hingga alat produksi, hari-hari kita nggak bisa lepas dari minyak. Tapi coba bayangin kalau suatu saat minyak dunia hilang, semua orang mungkin bakal repot. Oke, apakah suatu saat minyak dunia akan habis dan apa yang terjadi di saat hari itu tiba? Jadi ada penelitian yang bilang kalau minyak bumi nggak bakal habis nggak lama lagi. Semua ini gara-gara kita ngabisin
35 miliar barel minyak tiap tahunnya. Ini bisa dipakai buat ngisi 2,2 juta kolam renang Olimpiade. Nah, kalau minyak dunia habis, dunia bakal berhenti bergerak. Mobil motor mogok, pesawat nggak bisa terbang, bahkan mungkin penerbangan roket pun juga diundur. Terus kita bakal susah nenteng belanjaan, soalnya plastik yang terbuat dari minyak berhenti diproduksi. Mobilitas mungkin udah berhenti dibikin juga, soalnya banyak jenis kain yang terbuat dari minyak bumi. Artinya pakaian yang dijual di toko juga kemungkinan cuma terbuat dari serat alami. Nyuci baju juga bakal susah, soalnya deterjen mengandung minyak. Terus kalau HP atau barang elektronik kalian rusak dan mesti diganti, kemungkinan besar nggak bisa. Soalnya banyak komponen yang nggak bisa dibikin lagi. Dan mungkin ini yang paling nggak kebayang. Kita bakal kesusahan buat beli skincare dan make up. Soalnya banyak yang ngandung minyak. Biasanya buat jadi pelembab. Oke, meskipun kedengaran Oke, anak-anak sudah melihat ya tadi videonya. Di dalam videonya itu terdapat energi fosil yang akan habis. Energi fosilnya apa tadi? Betul, minyak bumi. Minyak bumi kan banyak manfaatnya ya. Misalnya jadi bensin, jadi minyak pelumas mesin, dan lain-lain. Itu kan digunakan setiap hari. Nah, kalau habis, bagaimana kita nanti? Nah, seperti itu anak-anak. Jadi salah satu contoh energi fosil itu adalah minyak bumi. Oke ya. Oke. Nah, nanti Bapak akan berikan LKPD terlebih dahulu untuk anak-anak. Nanti sebelumnya Bapak akan bagi kelompok menjadi dua kelompok. Ini Bapak bagi dulu ya. Oke, Bapak bagi jadi kelompok satu dan kelompok dua. Oke, ini ya LKPD-nya. Oke, sudah dapat LKPD ya. Nah, untuk memudahkan mengerjakan LKPD, Bapak akan menjelaskan materi tentang sumber energi fosil. Ada di video ini. Oke, bentar ya. Dalam tahukah kalian dari mana Ya, sumber dari mana sumber energi listrik berasal? Ini salah satu energi energi yang berasal dari mana? energi listrik yang kita besar, bara, gas, Ternyata energi listrik itu bisa dari bahan bakar fosil. Nah, ternyata itu dari batu bara bisa, dari gas alam bisa, dari minyak bumi yang dari fosil tadi juga bisa. Nah, bagaimana kalau minyak bumi tadi habis? Jadi energi listrik juga bisa habis dong. Nah, kita cari alam, tahu. kan? Kan secara energi listrik Nah, kalau apakah jika energi fosil ini dipakai terus bisa habis? Tentu bisa habis karena energi fosil itu terbentuk dari hewan purba dari ribuan tahun yang lalu. Sedangkan sekarang sudah energinya sudah menipis seperti itu anak-anak. bakar fosil dapat habis, Ini contohnya nih. Jadi di dalam bumi itu ada terdapat kerak bumi. Nah, di dalam kerak bumi itu terdapat hewan mati dan tumbuhan mati dari jutaan tahun yang lalu. Nah, itu membutuhkan waktu juga untuk dari hewan mati atau tumbuhan mati itu menjadi minyak. Sedangkan energinya sudah semakin menipis seperti itu ya. Nah, nah apa akibat dari kehabisan pakan dari bakar fosil tadi? Nanti kendaraan bermotor akan tidak bisa digunakan lagi karena harus memerlukan minyak bumi gitu atau bensin. Dan mesin diesel juga harus pakai penumis minyak. Dan PLTU, tenaga uap itu juga harus membutuhkan minyak untuk bisa beroperasi dan itu tidak dapat digunakan. Itu anak-anak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama untuk tentunya kita harus menghemat energi. Jadi kita menggunakan energi fosil atau minyak bumi itu seperlunya saja. Itu. Jadi kalau mau bepergian itu seperlunya aja, tidak harus menggunakan motor atau yang memakai minyak, misalnya mobil terus menerus. Kita bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda, akan lebih sehat tentunya. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan tadi kan energi listrik dihasilkan dengan eh, energi fosil juga. Nah, agar menggantinya, kita bisa menggunakan energi listrik dengan panel surya. Panel surya itu
menggunakan cahaya matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Jadi tidak menggunakan energi fosil lagi. Dan ada lain sebagainya itu termasuk menggunakan energi alternatif. Jadi mari kita wujudkan dunia yang lebih baik dengan menggunakan energi alternatif dan menghemat energi supaya energi fosil tadi masih bisa digunakan terus-menerus dan masih bisa ada walaupun akan berkurang gitu. Paham ya anak-anak ya? Oke, mungkin bisa dikerjakan dulu LKPD-nya ya anak-anak. Oke, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Oke, Bapak bisa bantu. Oke, kalau mau minta tolong bisa angkat tangan ya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Oh, bagian itu ya. Nah, ya bagian itu dikerjakannya seperti ini ya. Karena merupakan energi fosil seperti itu. Oke, kalau masih bingung nanti Bapak akan jelaskan tentang mengenal bahan bakar fosil itu ada apa aja gitu ya. Oke, mungkin Bapak jelaskan dulu ya. Oke, bisa dilihat di dalam gambar di sini ya. Ada video mengenal bahan. Terbentuknya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sebagian besar energi yang digunakan di dunia ini berasal dari materi yang terbentuk jutaan tahun lalu. Materi ini terbentuk karena tumbuhan dan organisme lain yang membusuk, kemudian terkubur di bawah lapisan batu dan sedimen. Butuh waktu ribuan tahun untuk mengubah materi yang membusuk itu menjadi endapan kaya akan karbon yang kita sebut sebagai bahan bakar fosil. Tahukah teman-teman, ternyata bahan bakar fosil memasok sekitar 80% energi yang digunakan manusia. Kita dapat menemukan manfaat bahan bakar fosil pada listrik, panas, transportasi, bahkan juga sebagai bahan baku baja hingga plastik. Namun, di sisi lain, pemanfaatan bahan bakar fosil ini juga memberikan dampak negatif dan konsekuensi bagi lingkungan. Ketika bahan bakar fosil ini dibakar, mereka akan melepaskan gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Kemudian, gas-gas tersebut akan merangkap panas di atmosfer dan menjadi penyebab utama perubahan iklim dan pemanasan global. Jenis-jenis bahan bakar fosil. Ada 3 kelompok utama jenis bahan bakar fosil, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Berikut ini penjelasannya. Terima kasih. Kita sudah melihat ya, jadi ada beberapa jenis bahan bakar fosil. Ada yang pertama batu bara, kemudian ada minyak bumi, dan ada gas alam. Itu termasuk bahan bakar fosil. Dan bahan bakar fosil itu ada dampak positif dan negatif. Positifnya banyak. Kita bisa menggunakan untuk berbagai hal, menghasilkan energi listrik, panas, dan lain-lain. Nah, energi satunya yang tentang dampak negatifnya nanti akan menghasilkan gas karbon dioksida dan gas efek rumah kaca yang nanti akan menghasilkan apa perubahan iklim dan pemanasan global. Jadi kita harus menggunakan bahan bakar fosil dengan sebaiknya dan tidak berlebihan agar tidak menimbulkan eh, iklim yang berubah dan efek rumah kaca tadi ya. Jadi kita menjaga bumi kita menjadi lebih baik lagi seperti itu. Oke. Mungkin anak-anak sudah paham ya tentang tentang energi fosil ini tadi. Nanti dikerjakan ya. Apakah yang KPD-nya sudah selesai? Oh, sudah selesai. Oke, mungkin bisa dipresentasikan di depan ya. Oke, silahkan yang mau di depan. Oh, si- Rania. Boleh, Rania silahkan ke depan. Oke, Rania ya. Ini Rania. Bisa disampaikan tadi hasilnya gimana? Oke, kegiatan pertama tadi adalah peralatan dan sumber energinya. Ini sudah dikerjakan. Nah, yang pertama ada peralatan kipas angin yang ada di kelas kita. Itu kegunaannya apa? Untuk mendinginkan atau mengarahkan udara dan menghilangkan panas. Nah, itu menggunakan sumber energi
listrik. Terus ada televisi. Televisi yang ditampilkan di sini. Untuk menampilkan apa? Gambar dan audio untuk belajar. Ya. Nah, itu gimana cara menggunakannya? Pakai energi apa? Menggunakan energi listrik. Tuh. Terus ada proyektor. Proyektor itu memancarkan cahaya gunaannya untuk menampilkan gambar juga di layar. Nah, itu menggunakan energi listrik juga. Udah nggak ada lagi di kelas kita itu komputer. Nah, itu untuk mengerjakan tugas bareng, untuk mencari informasi dan bekerja. Nah, itu sumber energinya yang dipakai energi listrik. Kemudian ada lampu. Lampu fungsinya untuk apa kegunaannya? Untuk menerangi kelas. Jadi kelas kita akan terang dan terlihat. Nah, energinya apa yang dipakai? Energi listrik. Dan yang terakhir ada AC untuk mendinginkan ruangan. Nah, gunanya untuk mendinginkan ruangan dan sumber energi yang dipakai adalah energi listrik. Nah, setelah itu, apakah sudah membuat, oke, ini bagus sekali ya, ini adalah mind mapping tentang upaya penghematan energi. Oke, di sini mind mapnya sudah keren ya, sudah ada tujuannya, permasalahan utama, dampaknya gimana, dan penyebabnya apa, dan itu di rumah itu bagaimana, dan di sekolah seperti apa. Oke, sudah bagus ya. Oke, terima kasih Rania sudah maju. Oke, teman-teman dikasih apa? Dikasih W. Oh, kasih W. Oh, keren. Wow, wow, keren. Oke, silakan untuk lagi Rania. Oke, dari mengerjakan LKPD tadi sudah paham ya, kayak tentang eh, energi fosil itu apa. Oke, apakah selanjutnya ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini tadi ada apa aja? Kita belajar apa saja? Oke. Oke, Budi, silahkan Budi. Oke, benar sekali Budi. Jadi, pintar-pintar. Jadi, kita belajar tentang energi fosil, jenis-jenisnya, kemudian energi alternatif, dan lain sebagainya. Oke, betul sekali ya Budi. Nah, untuk mengetes lagi pemahaman tentang energi fosil, ini Bapak punya soal evaluasi. 5 soal saja. Bisa dikerjakan. Oke, Bapak berikan ya. Oke, ini. Oke, sudah ya. Nah, Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri karena ini individu, jangan mencontek ya. Oke, apakah sudah selesai? Oke, sudah selesai. Boleh dikumpulkan, nanti Bapak nilai. Oke, Bapak ambil ya. Oke, sudah. Oke, setelah kita sudah menyimpulkan bersama, sudah mengerjakan soal, mungkin kita cukupkan aja pembelajaran pada hari ini. Dan besok jangan lupa kita belajar tentang apa, anak-anak. Oke, besok kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Oke, jadi semangat ya. Oke, untuk itu, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan doa dipimpin oleh Rudi. Silakan Rudi. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, setelah berdoa selesai, anak-anak boleh pulang dengan hati-hati atau jalan ya. Oke, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.